semuanya, selamat tahun baru. Apa kabar kalian semua? Aku harap kabar kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Jadi aku tuh baru balik bikin video hari ini karena akhir tahun kemarin itu benar-benar hektik banget. Pertama aku habis pindahan, terus aku pindah kerja juga. Dan yang terakhir aku dan suami kena covid akhirnya setelah 2 tahun bertahan, tapi akhirnya kena covid juga. Jadi belakangan hari ini tuh sering banget aku ngerasa males yang super duper parah. Jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh serba males. Mau bangun dari tempat tidur aja itu susah banget rasanya. Cuman guling-guling di tempat tidur dan main HP doang. Tapi gak bisa dong kayak gini terus. Jadi akhirnya aku putusin untuk reset. Jadi kita kayak mau harus tetap produktif dan semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan diikutin malesnya. Kalau diikutin malesnya kayak aku nih cuma tidur-tiduran doang. Makanya hari ini aku mau sharing ke kalian apa yang aku lakukan dalam satu hari, terutama kalau saat kita lagi ngerasa males dan gak termotivasi. Jadi untuk melawan rasa malas yang harus pertama kali aku lakukan adalah bangun dari tempat tidur. Mau gak mau, suka gak suka, ya cara pertama harus bangun dari tempat tidur. Karena kalau kita ngikutin terus kemauan kita malas-malasan di tempat tidur, ya gak akan bangun. Biasa sih aku gitu, kalau misalnya pagi aku gak langsung bangun, ya udah itu seharian lihat-lihat handphone lah, main-main di tempat tidur lah. Intinya cuma guling-guling di tempat tidur. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah get out of our bed. Bangun. Jadi harus bangun dari tempat tidur. Nah, setelah bangun dari tempat tidur, biasanya aku itu selalu sediain botol minum di samping tempat tidur aku karena ini udah kebiasaan sejak gak tahu udah lama banget, tapi aku setiap bangun tidur selalu minum air putih. Kadang kalau misalnya lagi rajin atau lagi semangat, aku suka bikin air anget dicampur dengan lemon. Tapi karena sekarang lagi unmotivated, lagi agak gak enak badan, jadi bangun tidur gak sempet bikin-bikin gituan. Tapi yang penting tetap minum air putih. Aku kalau minum air itu sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya yang aku bisa saat pagi hari. Habis minum air putih, lanjut langsung beresin tempat tidur. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang udah sering nonton video aku tentang kebiasaan, aku tuh sering banget bahas ini. Dimana aku selalu berusaha untuk langsung merapikan tempat tidur aku. Mungkin kalau kalian lihat di video-video lain, banyak yang rapin tempat tidur tuh sampai ganti spray, udah gitu selimutnya digantung di luar, di matahari dan lain sebagainya. Jujur, aku tidak melakukan itu setiap hari. Aku gak tahu sih teman-teman yang lain, tapi kalau aku setiap hari itu cuman at least ngerapiin aja, paling kebut-kebut sedikit bantal, terus juga selimut aku kadang kibas-kibas aja, dan kalau lagi agak semangat itu paling aku vakum aja kasur aku, tapi gak setiap hari aku gantung di luar kena matahari karena jujur ribet. Karena buat aku yang penting itu adalah kasurnya rapi secara visual aja dulu. Setelah tempat tidur udah rapi, udah minum air putih, jangan lupa untuk buka hordeng dan juga jendela kalian. Kenapa? Karena selama tidur mungkin buat kita nih yang semalaman pakai AC, itu kan udaranya di situ-situ aja. Pagi hari saat kita bangun itu jendelanya dibuka supaya ada ventilasi, supaya ada pertukaran udara ya. Jadi supaya lebih sehat. Terus aku juga emang suka banget sih sama natural light, jadi cahaya langsung dari matahari. Jadi juga irit, gak perlu nyalain lampu karena udah terang dari luar. Nah ini juga tambahan yang membantu kita bangun setiap pagi, yaitu anjing kita. Jadi seneng banget sih sejak ada anjing itu kayak ada yang hidup lain selain aku dan suami. Karena saat ini kita tinggal berdua doang. Jadi pagi-pagi tuh biasanya kita suka main-main sebentar dulu sama dia. Karena sejak punya anjing tuh berasa banget sih kayak kita punya hiburan lain gitu. Setelah main-main sama peliharaan, biasanya aku langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Nah yang pertama biasanya aku mulai dari sikat gigi dulu, itu urutannya. Nah aku gak tahu kenapa ya, tapi kalau lagi sikat gigi itu kayak aku sering banget bengong gitu. Apa karena masih ngantuk kali ya, tapi aku tuh sering banget kalau lagi sikat gigi kayak tiba-tiba makanya kadang sikat gigi aku tuh jadi lama gitu lah, karena kayak kebanyakan bengongnya sih daripada ngegosoknya kayaknya. Setelah sikat gigi lanjut mandi. Abis mandi ini yang gak kalah
buat aku ya, ini sangat penting menurut aku, yaitu adalah ganti baju. Jadi walaupun kerja dari rumah, tapi jangan pakai baju tidur karena itu akan mempengaruhi mood banget. Setelah mandi, ganti baju, setelah itu langsung kita pakai skincare. Dan sekarang aku itu lagi pakai skincare dari Scarlett Whitening yang Acne Series. Jadi yang pertama setelah cuci muka aku itu pakai Acne Essence Tonernya dulu, dimana dia ini mengandung bahan-bahan yang membantu untuk kulit yang berminyak, gampang berjerawat dan juga sensitif. Ini isi-isinya ya, salah satunya itu adalah zinc, dimana dia ini membantu meminimalkan kemerahan yang diakibatkan jerawat. Terus ada juga green tea yang kalian tahu kan, green tea dan tea tree itu mampu mengobati jerawat. Selain itu ada juga vitamin C-nya untuk meningkatkan produksi kolagen dan bahan-bahan lainnya yang membantu untuk kita-kita nih yang kulitnya gampang jerawatan seperti aku. Cara pakai essence toner ini gampang banget, kalian bisa pakai kapas atau kayak aku langsung pakai tangan aja, terus tinggal dipupuk halus gitu ke muka kalian sampai meresap. Setelah pakai essence toner, aku pakai acne serum. Nah ini juga cara pakainya sama, tinggal ditaruh aja ke tangan atau kalau aku langsung ditetesin ke muka, terus tinggal diusap sambil ditepuk-tepuk ringan gitu perlahan ke wajah sampai menyerap. Jadi gak usah digosok-gosok berlebihan, pelan-pelan aja. Nah ini juga sama, dia punya bahan-bahan yang membantu untuk meringankan jerawat kita. Setelah itu yang terakhir tinggal pakai Acne Day or Night Cream karena ini pagi-pagi, jadi aku pakai yang day creamnya. Nah ini sama kandungannya itu bahan-bahan yang sudah terbukti untuk membantu meringankan jerawat kita. Tinggal kalian ambil secukupnya dan oleskan di wajah kalian sambil dipijit-pijit gitu kalau aku biasanya. Nah setelah menyerap itu aku sih ngerasain kayak kulitku tuh halus, terus seperti biasa ya produknya Scarlett tuh wanginya enak semua, gak ada yang gak enak. Terus juga wajahku tuh berasa kayak lebih cerah dan lebih seger gitu loh. Jadi untuk aku sendiri sih skincareku itu gak banyak, yang penting itu adalah cocok dan efisien aja buat aku. Dan yang terakhir seperti biasa seluruh produk Scarlett ini sudah teruji aman, dia tidak ada merkuri dan hidroquinone, jadi bisa dipakai untuk kulit dan busui, dan juga produk-produk Scarlett sudah terdaftar juga di BPOM. Kalau kalian mau beli harga satuannya itu cuma 75.000 doang. Akan aku taruh kontak line, WhatsApp dan juga link Shopee-nya di kolom deskripsi di bawah. So check it out. Udah pakai skincare, selanjutnya biasanya sih aku nggak dandan, cuman kadang supaya meningkatkan mood aku itu pakai make up tipis-tipis gitu loh. Nggak make up juga sih, paling yang aku pakai itu kayak cuman pakai alis, terus habis itu aku pakai bedak tabur doang, sama habis itu kayak lentik-lentikin bulu mata dikit. Tapi ya udah itu doang sebenarnya, supaya apa ya, kalau misalnya kayak aku tampil lebih rapi gitu ya, kalau aku ngaca itu bener-bener meningkatkan apa ya, semangat saat aku kerja, terutama kalau kita kerja dari rumah sih. Beda banget sama kalau misalnya tampilan kita tuh kucel, lemes, pakai baju tidur lah, nggak mandi, apalagi nggak sikat gigi, nggak cuci muka. Itu beda banget sama kalau misalnya kita bener-bener prepare kayak ganti baju, dandan gitu ya, mandi. Itu beda sih moodnya. Jadi nggak usah lebay-lebay banget, tapi seenggaknya ya cakepan dikit lah gitu kalau kita baca. Nah sambil nunggu kerja biasanya aku itu merapikan rumah sedikit. Jadi ini gak beberes rumah yang gimana banget, cuman kadang kalau malam itu kan udah capek, jadi biasanya ya udah ditinggal gitu aja. Jadi sebelum mulai kerja aku suka untuk beberes dulu nih apa yang kira-kira bisa aku beresin. Ya sekedar ngerapin aja lah, kayak barang-barang yang enggak pada tempatnya aku balikin ke tempatnya. Terus juga misalnya aku ada sedikit kadang ngepel atau mungkin vakum karena aku punya peliharaan, jadi kan bulunya suka kemana-mana, itu aku lebih suka pakai vacuum cleaner aja langsung. Intinya aku mengembalikan barang-barang ke rumahnya supaya apa ya, meja kerja aku atau ruangan sekitar tempat kerja aku itu tampak lebih rapi, jadi aku juga bisa lebih produktif, nggak terlalu banyak visual clutter. Termasuk juga bagian dapur
dapur. Jadi ya berhubung aku kan tinggal di kondo ya, jadi nggak terlalu besar. Jadi sebenarnya untuk aku ngeberesin rumah itu cukup cepat dan mudah. Jadi untuk dapur ini juga biasanya ada kan beberapa cucian yang belum aku cuci malam, misalnya karena harus didiemin tuh, misalnya kayak ada tempat masak nasi. Nah itu aku cuci pokoknya semua barang-barang ini sebelum aku mulai kerja. Terus biasanya piring-piring yang udah dicuci juga aku rapihin, kembalikan ke tempatnya. Aku juga suka gosok-gosok sink ini atau tempat cuci piring, dan sebenarnya ini buat gosokan panci ya kayaknya. Cuman kayak aku lebih suka pakai ini buat gosok-gosok tempat cuci piring aku karena lebih gampang aja gitu. Aku elap intinya supaya dapur ini tuh kondisinya bersih dan rapi. Jadi pada saat nanti pas jamnya udah mau makan siang, aku mau masak lagi, dapur ini kayak udah siap lagi mau aku pakai. Next, favorit kita semua yaitu adalah kopi. Enggak kita semua sih, tapi aku biasanya pagi-pagi sebelum kerja itu selalu harus buat kopi. Dan sebenarnya aku itu tim kopi dingin. Mau pagi, siang, sore, malam, kalau aku minum kopi intinya tetap kopi dingin. Tapi berhubung karena aku lagi gak enak badan, jadi udah beberapa hari ini aku selalu bikinnya kopi panas. Dan sekarang waktunya kita menghadapi kenyataan, yaitu bekerja. Jadi seperti yang tadi aku bilang, aku kerja dari rumah, jadi aku kerjanya di meja makan aja karena aku nggak punya meja tambahan. But it's okay, selama masih berfungsi dengan baik dan buat aku nggak masalah, aku kerja di sini aja. Jadi biasanya aku kerja itu shiftnya ganti-ganti, tapi sekarang aku lagi kerja siang. Terus ya udah biasanya aku kerja nggak perlu aku jelasin lah ya kerjanya apa, tapi intinya ya aku bekerja sampai jam kerja aku selesai, tergantung aku lagi shiftnya jam berapa. Terus biasanya kalau break aku sambil siapin buat makan malam, terus sambil beres-beres juga. Kalau sebelum karantina biasanya sore-sore habis kerja kita itu suka jalan ke taman bawa anjing kita untuk main sama anjing-anjing lain. Tapi karena sekarang lagi karantina, jadi aku kalau habis kerja cuma ke balkon aja, menghirup udara segar, menghabiskan kopi kalau kopi ini belum habis, atau jangan-jangan ini udah gelas kedua, ketiga, who knows. Tapi yang penting refresh setelah seharian kerja. Dan kegiatan aku yang terakhir di setiap hari dan paling favorit aku yaitu adalah quality time sama suami. Dan kebetulan kita sama-sama punya hobi nonton film. Jadi ya udah kita up to date banget tuh tentang film. Kalau ada film baru, biasa kita langsung nonton. Jadi ya begitulah kira-kira kegiatan aku setiap harinya, kurang lebih sama kecuali ada kegiatan tertentu. Dan semoga kalian bisa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.